satu mungkin karena ini mungkin ya karena sudah terbiasa aparat keamanannya di sana bekerja sama dengan masyarakat, terutama dari tokoh-tokoh komunitas ya di sana, termasuk juga religious leader atau aparat keamanan sendiri beserta mayornya. Mereka sangat concern dengan dampak-dampak rasial yang bisa memicu efek buruk kepada kota itu sendiri. Mereka cinta kotanya dan mereka mau melindungi kotanya dari dampak buruk, karena ya pastinya kalau sudah ada protes yang membawa pesan rasial sangat sensitif, apalagi melibatkan banyak orang. Oleh karena itu aparat terutama kepolisian, karena yang kemarin jadi persoalan adalah akuntabilitas polisi ya, yang sangat dianggap tidak profesional dalam menangani yang terutama kulit berwarna. Saya kira kalau dari bacaan berita yang ada, kepolisian itu tidak mau mundur kalau terjadi misalnya ada indikasi untuk berbuat kriminal. Kalau untuk protes yang berbau damai itu mereka biarkan saja, dan itu menimbulkan simpati daripada protester, dan protester pun paham bahwa polisi menunaikan tugas mereka menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk mereka yang rusuh atau berniat berbuat rusuh, mereka tidak masalah untuk polisi melakukan tindak pengamanan, dan itu sudah disupport oleh community leadernya. Itu kali ya yang membedakan. Terus di dalam kemarin itu kan kita muter-muter di neighborhoodnya sekitar di downtown, banyak juga gitu ya. Yang mungkin sisa dari yang dulu setelah banyak pabrik otomotif ditutup ya, terus jadi orang-orang banyak yang pergi dari Detroit, banyak rumah kosong sama banyak tanah-tanah kosong di sekitaran neighborhood di downtown. Iya, ini menarik juga untuk kita perhatikan. Kota Detroit ini kan punya sejarah yang tadi sudah saya sampaikan, pernah booming ekonominya karena industri otomotif. Tapi kita jangan juga lupa bahwa kota ini melakukan segregasi ras yang sengaja memang dilakukan untuk membedakan antara kulit berwarna atau kulit hitam terutama dengan kulit putih. Akses mereka terhadap pendidikan, akses mereka terhadap perumahan, housing itu sangat menentukan di mana bagian mereka berada, begitu kan. Putih ada di bagian tertentu dan hitam di bagian tertentu. Kalau putih itu kelihatan mungkin rumah-rumahnya lebih bagus daripada rumah orang-orang kulit hitam, dan itu ternyata terbawa sampai sekarang. Ketika perekonomian itu mulai menurun di tahun 60-an, industri otomotif, di sana ada GM ya, General Motor, ada Ford, itu yang besar-besarnya. Banyak warga kulit putih yang mulai sedikit demi sedikit meninggalkan Detroit dan menyisakan kulit hitam di sana yang harus berjuang, karena mereka banyak kan bekerja pada industri otomotif. Industri otomotifnya juga berkurang, pekerjaan mereka pun juga berkurang. Masyarakat kulit hitam yang terutama akses pendidikannya kurang juga, dan kemampuan mereka untuk bekerja dengan terbatasnya jenis pekerjaan mungkin buat mereka, akhirnya membuat mereka berjuang lebih keras ya, dan lebih mengalami kesusahan. Sementara orang-orang yang kulit putih meninggalkan Detroit untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Banyak rumah-rumah di sana itu tidak berpenghuni. Itu kita perhatikan di belakang stadium tempat The Tigers ya. Tigers itu apa namanya? Softball ya? Baseball. Baseball.
jauh di belakang situ itu kontras sekali perbedaan antara perkotaan dan sekitarnya, yang dimana terdapat townhouse yang masih bagus-bagus, tapi nggak jauh dari situ di belakangnya, terutama sekitar kalau nggak salah Brush Park, itu historic Brush Park itu kelihatan banyak rumah-rumah dan gedung-gedung historik yang di-tear down atau diambrukkan, dan sekitarnya rumah-rumah itu satu udah rusak, udah nggak ada orangnya, kemudian lahan kosong, ada rumah lagi tapi nggak ada penghuninya. Itu kelihatan bahwa ternyata memang dampak perekonomian yang mengakibatkan masyarakat di situ tidak bisa membayar mortgage atau mereka tidak bisa membayar rent, sehingga yang terjadi adalah ya mereka tidak bisa lain selain meninggalkan rumahnya begitu saja. Itu cukup banyak terjadi dan kita lihat. Namun demikian, ini ada apa nih depan kita nih? Enggak, ini listrik. Taruh. Sorry tadi sedikit intermezzo, rupanya di depan tuh ada perbaikan tiang listrik, jadi kita disuruh minggir, tapi selesai. Oke, balik lagi pada perbincangan kita tentang Detroit dan banyaknya rumah-rumah kosong ditinggalkan oleh penghuninya. Kayaknya akibat gagal bayar, akibat tidak bisa untuk membayar mortgage, itu mengakibatkan rumah-rumah itu ditinggalkan begitu saja dengan penghuninya. Tapi kita perhatikan juga ya, banyak rumah-rumah baru kok gitu. Jadi Dan mungkin downtown-nya juga bagus, masih kerawat. downtownnya bukan kerawat, kayak toko-tokonya ya, bagus ya. Normal downtown di Amerika aja sih, di kota Kemarin gede. kita itu memang mengunjungi downtown area-nya pas lagi libur tahun Baru. setelah libur tahun baru ya, jadi ya nggak banyak orang berkeliaran juga di sana, tapi kelihatan ada harapan Detroit untuk bisa thriving ya, atau bisa melanjutkan hidupnya gitu. Tapi memang untuk Nggak booming kayak dulu perumahan zaman. ya, Nggak booming perumahan yang waktu ditinggalkan zaman. itu mungkin masyarakatnya tidak bisa mengandalkan pekerjaan tradisional yang dulu pernah membuat Detroit itu besar. Artinya pekerjaannya harus entah itu diciptakan atau mengandalkan yang ada. Artinya mungkin ya Detroit akan begitu aja sementara waktu, sambil menunggu ada eksodus mungkin dari warga di negara bagian lain atau di kota lain untuk menggeliatkan perekonomian di sana. Saya kira kalau dikaitkan dengan kebijakan kemarin Trump untuk menggerakkan industri otomotif kembali, saya kira belum kelihatan besar dampaknya ya buat Detroit. Itu sih. Tapi suburbnya, pinggirannya, waktu kita dari Detroit jalan ke Ann Arbor gitu, itu juga baik-baik aja kok, bagus-bagus. Toko masih pada buka, banyak orang masih belanja, restoran masih buka untuk delivery sama take away. Ya. So far nggak ada apa-apa sih, Sepanjang cuman perjalanan kita, karena kita kan tinggalnya menginap di Ann Arbor, ya, sepanjang perjalanan dari Detroit ke Ann Arbor kita lihat semua baik-baik aja, dan toko-toko ini ya, apa namanya, department store yang kecil gitu, kayaknya banyak orang yang belanja. Jadi kita pikir ya thriving aja nih, neighborhood sekitarnya bagus-bagus aja, nggak ada yang aneh ya, gitu mungkin kan. kalau di compare zaman tahun waktu masih otomotif masih booming dibandingin dengan sekarang, emang mungkin beda. Tapi kalau sekarang dilihat ya ini aja sih, biasa aja, normal aja. Ya kita lihat aja, karena kedepannya kan karena kemarin Trump itu tidak menginginkan untuk diteruskannya perjanjian multilateral
misalnya untuk menggeliatkan perekonomian berbasis industri otomotif atau industri lainnya yang sebenarnya kalau misalnya dilihat dari menguntungkan atau tidaknya, kayaknya setelah saya perhatikan hitung-hitungannya, perjanjian trilateral itu malah mungkin akan menambah ongkos pembelian otomotif atau mobil di Amerika Serikat itu lebih mahal ketimbang kalau misalnya Amerika Serikat masih mengimpor bahan-bahan untuk membuat mobil dari Korea Selatan misalnya, atau dari negara lainnya yang tergabung dalam NAFTA misalnya gitu kan. Tapi ya Korea Selatan memang tidak tergabung dalam NAFTA ya, tapi ini perjanjian yang perdagangan yang lebih luas. Artinya ini masih tanda tanya besar karena sampai sekarang pun itu belum jalan tuh, dan keburu ganti dengan Biden. Ya, tapi itunya sih hebat tuh prestasinya dengan kota populasi kulit hitamnya tinggi besar kayak hampir kayak Chicago, pas Lebih besar dari lebih Chicago, besar lagi, 70% dibanding cuma 30% ya. tapi nggak ada looting sama pembakaran, penjarahan tuh